Oke, selamat malam. Video ini adalah video pertama saya. Saya akan membahas mengenai data dari BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Sebelum masuk ke sini, ya, kita akan masuk ke situs daripada BANSM. Oke. Ya. Di sini sebelum masuk situ saya akan buka YouTube dulu dengan kata kunci BANSM. Ya. Di YouTube ini ada banyak video mengenai BANSM, tapi yang akan saya bahas bukan mengenai manajemen sekolah atau aplikasi Suspena atau komponen mutu kelulusan dan lain-lainnya. Saya akan membahas databan yang belum pernah dibahas oleh orang lain, sehingga saya boleh klaim ini adalah pertama dan satu-satunya yang membahas mengenai data BANSM. Oke, sebelum situ saya akan masuk ke sini dulu. Ini adalah situs resmi dari BANSM, Kemendikbud.go.id. Domainnya adalah Kemendikbud, subdomainnya adalah BANSM. Go.id artinya miliknya government, ID artinya Indonesia, sehingga data ini adalah data resmi dari Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita tidak ragukan akurasi datanya, atau datanya bisa kita bilang kredibel. Oke, mulai masuk dari situs di sini. Di sini kita bisa melihat data akreditasi. Kita bisa cari, misalnya kita cari Aceh, kotanya semua, jenjangnya semua, status semua, tahun akreditasi semua, peringkatnya juga semua. Lalu kita cari, maka untuk Provinsi Aceh ini ada 9.139 sekolah dengan akreditasinya. Namun perlu diingat bahwa jumlah sekolah yang 9.139 tadi itu tidak sepenuhnya benar 39 sekolah, karena ada sekolah yang di input double. Misalnya ini, jadi kita lihat kata kuncinya adalah di NPSN ini. Kita cari NPSN yang unik. Nah, ini tidak unik ini. Artinya bahwa SMPN 3 dengan akreditasi tahun 2013 nilainya B, kemudian 2019 nilai juga B. Ya, kemudian ini juga ada double lagi dan double lagi ini. Kalau kita lihat page 2, ini juga double. Yang ini double, yang ini juga double, yang ini sendiri, yang ini double, ada 3 doublenya. Sehingga data realnya itu tidak sampai 3.139, akan lebih kecil dari itu. Nah, kita ambil contoh, kita buka salah satu. SMPN 1 Kota Baru. Tahun 2014, peringkatnya A, 2020 turun peringkatnya B. Coba kita lihat di dalamnya.
Kita klik. Nah, oke. Kita akan lihat SMPN 1 Kuto Baru, ya. Akreditasi tahun 2014, nomor akreditasinya ini. Kemudian nilainya, standar isinya sekian, proses, kompetensi PTK, Sarpras. Sarpras ini sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, dan nilai akhirnya adalah 86. Peringkatnya adalah A. Nah, kemudian di tahun 2020, nah ini 0000 semua, nilainya adalah 84, peringkatnya adalah B. Nah, data ini akan kita pindahkan ke dalam bentuk Excel. Ya, ini contohnya. Kita akan ambil satu-satu. Ya, dengan cara manual misalnya ya, kita ulang lagi nih tadi Aceh. Nah, ini kita masuk dulu dalam. Nah, nanti kita akan bikin satu tabel kurang lebih seperti ini. Ada nomor, kemudian ada NPSN, kemudian ada nama sekolah, dan seterusnya. Nah, data ini kita pindahkan. Ya, kita mulai dari misalnya ini SD Lengsa, Kopas, kita masukkan di sini NPSN, kita masukkan di kolom NPSN, nomornya. Nah, ini akan kita lakukan semua seluruh provinsi. Nah, saya rasa dengan cara manual ini akan memakan waktu dan banyak sekali. Di samping itu juga energi yang terkuras terlalu banyak. Sehingga saya tidak menggunakan cara metode kuno ini. Saya akan menggunakan scraping. Nah, bagaimana caranya? Lihat terus, nanti kita akan kasih tahu caranya. Oke, jadi data yang ada di sini tadi kita akan pindahkan semua dengan metode web scraping, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, juga tidak membuat orang stres, tidak dimasukkan secara manual satu-satu. Nah, ini adalah data semua. Di samping itu, data yang tadi ada di sini di BAN kita akan clone dengan data referensi. Ya, jadi dari NPSN ini kita copy ke pencarian ini, kita paste aja, lalu kita enter. Kita akan dapatkan SD Lengsa ini, alamatnya di sini, kemudian ada kode pos, ada desa, ada kecamatan, kabupaten, provinsi, status, dan jenjang. Yang ini data semua kita ambil. Kenapa kita ambil? Karena kita akan menganalisa di setiap provinsi ada berapa banyak sekolah SD, jenjang SD, jenjang SMP, SMA, jenjang SMK, dan yang lainnya. Sehingga kita bisa petakan pendidikan di Aceh ini seperti apa. Nah, nanti akan saya bahas. Tapi saya akan jelaskan dulu teknisnya, bahwa data yang tadi ada di sini kita scrap, terus kemudian NPSN-nya kita ambil, kita cari di data referensi ini, dan data ini juga kita akan scrap, sehingga setelah disatukan, kita clone data BANSM dan data referensi pendidikan tadi, maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya, contoh nih, SD Lengsa. Ya. SD Lengsa ini, kalau dicari di data BANSM, itu tidak ada alamatnya. Ya, nih, kita lihat ya. Ini SD Lengsa. Alamatnya kosong.
Untuk itu kita butuh bantuan data yang lain, adalah data referensi, sehingga kita tahu alamatnya, kita tahu di mana lokasinya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsinya, dan jenjang segala macam kita bisa dapatkan, sehingga nanti kita bisa petakan. Oke, data semua ini kita akan scraping, ini juga kita akan scraping, sehingga jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau kita total, ini, lihat ini dari angka row 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai kita pencet kontrol scroll, kontrol panah ke bawah. Nah, kita dapatkan di row 268.154 dikurang 1, karena row-nya mulai dari 2, maka dikurang 1. Jadi ada 2.680.153 sekolah di semua jenjang, SMK, SD, SMP, dan segala macam. Nah, data yang akan kita scrap tadi, ya, kalau kita lihat di sini, contoh, ya, ini nomor kita ambil, lalu data NPSN, nama sekolah, lokasinya. Nah, lokasi di sini nggak ada, kita ambil dari sini, ini, ya, sama ini, kode posnya, kelurahannya di mana, kecamatan di mana, provinsinya di mana, statusnya, dan segala macam. Kemudian nomor SK-nya, oke. Untuk yang double, NPSN yang double, kita ambil data yang terakhir. Jadi dengan scraping kita akan bikin algoritma di mana kita hanya ambil data yang terakhir. Saya ambil contoh ini. Ya. Saya ambil contoh. Oke. Nih. Ini data ini double nih. SMPN Montasik ini ada 2003 data nilainya B, dan kemudian di tahun 2019 akreditasinya B. Nah, secara algoritma kita akan hanya ambil yang terakhir. Jadi kalau di sini ada, ya, kita ambil kalau di sini ada, maka kita ambil yang terakhir, ya. Contoh yang ini misalnya nih apa nih? SD Montasik, ya. Kita copy NPSN-nya. Oke. Find. Nah, kita dapatkan nih. Di sini ada double, ya, tapi di sini hanya satu. Yang kita ambil adalah secara algoritmnya adalah data yang terakhir, yaitu di tahun akreditasi 2019. Nah, kita bandingkan aja nih. Kita lihat ini, ya, tahun 2019, nomor SK-nya ini sama, kita lihat ini sama. Kemudian tanggal SK-nya ini sama. Lalu tanggal akhir SK-nya juga sama. Ini lihat sama. Lalu nilai standar isinya 95 ini sama, ya. Prosesnya 88 dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Nah, sehingga nanti yang kita hanya ambil, yang akan kita analisa nilai akhir dan akreditasi. Kemudian saya akan tambah 2 kolom. Kolom pertama ini lokasi pulau, sehingga kita bisa mapping pulaunya. Kemudian kita juga akan bandingkan antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa. Oke. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke. Saya rasa penjelasan mengenai isi datanya cukup. Saya akan mulai dari isinya. Oke. Jadi video pertama ini saya beri nama, atau saya kasih judul namanya Kupas Tuntas Data BANSM, Potret Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. Nah, kenapa judulnya adalah Potret Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia? Ya, potret itu adalah gambaran, ya, gambaran. Jadi ini adalah gambaran pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Ya, gambaran ini. Nah, kalau kita lihat, nah, ini adalah end of mind daripada data tadi. Ya, data tadi kalau kita lihat di sini,
Data ini tidak berbicara apa-apa. Ini hanya memindahkan data yang dari BANSM ini dan data referensi ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, data ini belum bisa bicara apa-apa. Untuk bisa bicara, maka dibuatlah yang namanya dashboard. Ini dashboard data BANSM nasional. Nah, ini data nasional ini. Dari data ini kita bisa bicara bahwa secara nasional Indonesia memiliki 268 153 sekolah di seluruh Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa ini tidak termasuk sekolah yang ada di luar negeri. Yang di luar negeri kita keluarkan, ini hanya yang ada di Indonesia, ya, dari pulau, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Dari 268.000 sekian sekolah ini, yang memiliki akreditasi A hanya 27% atau 71.300 sekian sekolah. Ya, sehingga kalau kita mengacu pada mutu yang dianggap terbaik A, maka masih ada potensi 73%, ya. 73 dapat dari mana? 100% dikurang 27. Sehingga kalau kita mau meningkatkan mutu sekolah, tentunya kita harus angkat akreditasinya supaya semua bisa menuju ke akreditasi A, ya. Nah, ini juga kalau kita mapping, ya, ini datanya mungkin nggak terlalu jelas, saya akan masuk ke sini aja, yang data nasional. Ya, ini lebih jelas rasanya. Ya, oke. Dari 71 sekian, 27% akreditasi A, ternyata 65% yang terakreditasi A tadi berada di Pulau Jawa. Dengan jumlah sekolahnya adalah 46.216 sekolah yang ada di Jawa terakreditasi A. Sementara yang di luar Jawa itu hanya 35%. Ya, jadi kita bisa bilang ini dari grafik ini atau dari dashboard ini, kita bisa bilang bahwa mutu pendidikan di Jawa tidak terbantahkan. Data ini mengatakan demikian, ya. Jadi ingat, ini bukan saya yang ngomong, tapi datanya yang ngomong ini. Jadi di Jawa ternyata mutu sekolahnya lebih baik, kurang lebih begitu bahasa simpelnya, ya. Nah, kalau kita zoom lebih dalam lagi, nah ini kira-kira pemetaannya seperti ini, ya. Dari total yang ada tadi, total sekolah ini 71.309 terakreditasi A, ya ini. Kemudian yang terakreditasi B adalah 144.000 sekian. Yang terakreditasi C 47.000 sekian. Yang tidak terakreditasi 5.000 sekian, ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau mau meningkatkan sekolah, maka seharusnya A, angka yang ini bisa digeser ke sana sebagian, kemudian semua diangkat, yang tidak terdaftar otomatis nanti diharapkan akan hilang. Ya, ini kalau kita lihat komposisinya, 54% itu terakreditasi B, kemudian yang tidak terdaftar itu 2%, yang ini 17% ini adalah yang terakreditasi C, lalu yang terakreditasi A ini 27%, ya. Oke. Nah, ini pemetaannya. Pemetaan setiap sekolah di tiap provinsi. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Tapi kurang lebih saya akan di slide ini saya akan jelaskan bahwa potret pendidikan ini adalah seperti ini tadi saya jelaskan. Nanti detailnya saya akan ceritakan, ya. Di samping data nasional ini, ya,
Ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk pemerintah pusat atau bermanfaat untuk penentu kebijakan arah sekolah, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ya. Kemudian, ya di samping data tadi, kita juga akan petakan data di setiap provinsi. Nah, kalau tadi besarannya nasional, helikopter view-nya besar, sekarang kita akan mengerucut ke dalam, yaitu provinsi, setiap provinsi ya, di tiap-tiap provinsi. Nah ini sambil contoh, ini provinsi DKI Jakarta, jumlah sekolahnya, bla bla bla. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Ini saya akan ceritakan besarannya dulu, bahwa helikopter view-nya dari tinggi, kemudian masuk ke dalam, dari nasional masuk ke provinsi. Nanti saya juga berharap bisa ngezoom lagi sampai di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Ya, tapi sampai saat ini saya akan cerita sampai di tingkat provinsi dulu. Oke, nah ini adalah end of mind-nya. End of mind-nya itu jadi Stephen Covey di Seven Habits itu bilang start with the end. Nah, the end-nya itu ini sebenarnya. Ujungnya itu ini adalah, ya. Oke. Nah, di samping itu saya juga akan keluarkan dari data tadi, kita akan buat namanya makro. Ya. Kita akan buat makro untuk mengetahui sekolah mana aja sih yang nilainya di atas rata-rata. Nah, ini contohnya. Saya ambil contoh ini provinsi DIY. Nanti saya akan zoom lebih dalam, tapi ini sementara saya kasih besarannya dulu. Nah, oke. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari pembuatan data ini? Oke, yang pertama, kita sering dengar bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Ya, kita berharap sih demikian, supaya anak-anak kita juga bisa menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Di samping itu juga kita pernah dengar Indonesia emas. Nah, ini maksudnya juga ada kaitannya dengan ini, ya. Oke, lanjut. Oke, latar belakang kedua. Kita sering dengar bahwa SDM itu merupakan salah satu pilar yang bisa mendukung terciptanya Indonesia maju. Ya. Tentunya dengan SDM yang berkualitas. Jadi ini adalah latar belakang yang berikutnya. Yang kemudian yang ketiga, ya, SDM yang berkualitas umumnya dihasilkan dari sekolah yang berkualitas. Ya, memang ini tidak mutlak, tapi umumnya sekolah yang berkualitas menghasilkan SDM yang berkualitas. Oke, lanjut. Yang keempat, ya ini juga penting nih. Ini yang keempat ini membantu penentu kebijakan dalam menentukan arah kebijakan yang tepat dalam mengembangkan sekolah yang berkualitas berdasarkan data, ya. Data, jadi data dari BANSM. Jadi tidak berdasarkan intuisi, bukan tidak berdasarkan dengan insting, ya. Jadi mengembangkan sekolah semua dengan data. Nah, datanya yang tadi nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kelima, ini juga nggak kalah penting, membantu orang tua murid dalam memilih sekolah yang tepat. Karena saya meyakini hanya sebagian orang yang paham cara memilih sekolah yang berkualitas. Ya, ini juga mungkin salah satunya adalah saya. Pada saat menyekolahkan anak saya pun juga bingung mencari sekolah yang baik. Nah, setelah berangkat dari situ dan berangkat dari kemampuan IT saya coba untuk berkarya menjadi berkat untuk orang lain. Oke. Yang keenam, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mahal. Ya, anggapan ini mungkin dimiliki oleh sebagian orang tua murid. Namun melalui video ini saya akan tunjukkan dengan data tentunya bahwa anggapan tersebut tidaklah benar. Oke. Yang terakhir dari latar belakangnya adalah kita sering mendengar
ibu itu atau bapak itu bilang sekolah ini bagus loh. Pak guru ini atau Pak guru bilang yang sekolah sana yang bagus. Nah, untuk itu dengan data ini saya akan tunjukkan. Jadi bukan katanya, bukan kata si A atau kata si B, tapi berdasarkan data. Ini data yang ngomong. Rasanya tidak akan debatable, apalagi datanya ini adalah data resmi dari Kemendikbud. Oke, lanjut. Landasan hukumnya ya Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, tadi saya jelaskan ini. Yang pertama data yang dari kita scrap ya. Kita scraping datanya dari ban ini, terus kemudian kita cloning datanya dengan data referensi milik Kemendikbud juga. Dan setelah itu kita olah datanya dengan menggunakan Excel dan makro sehingga datanya bisa berbicara. Nah, di sini nanti akan keluar yang namanya dashboard potret pendidikan Indonesia, potret pendidikan sekolah dan menengah, sekolah dan madrasah secara nasional juga secara provinsi. Kemudian kita akan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel dan grafik ya, sehingga mudah dicerna dan mudah dimengerti dalam bentuk dashboard. Kemudian menganalisanya. Nah, ini yang paling penting nih, menganalisa data. Data berbicara tadi kita analisa. Ya, oke, selanjutnya tujuannya adalah dengan data tadi tentunya data ini akan sangat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun dinas terkait dalam menentukan arah kebijakan yang tepat dan akurat, dan tentunya dengan dasar data bukan berdasarkan insting atau intuisi. Yang kedua, membantu orang tua siswa dalam menentukan sekolah yang berkualitas. Oke, outputnya. Ya, outputnya sebenarnya ada dua. Yang pertama segmen untuk penentu arah kebijakan, yaitu pemerintah. Dan yang kedua, ya arah kebijakan ini tadi di pemerintah, yaitu dashboard mutu, jumlah, komposisi, akreditasi perbandingan sekolah umum dan yang berbasis identitas. Kemudian sekolah di tiap provinsi dan lain-lain. Nah, terus segmen yang kedua ini ditujukan untuk orang tua atau siswa yang berisikan daftar sekolah yang memiliki peringkat terbaik di tiap provinsi. Ya. Bila video ini berguna, silahkan subscribe, like, dan komen.